Bunyi ketuk palu hakim itu masih berdengung di telinga Alina, seolah menjadi lonceng kematian bagi 7 tahun pengabdiannya. Putusan sudah final. Saudara Adrian dan saudari Alina resmi bercerai. Kata-kata itu sederhana, formal, dan dingin. Namun, bagi Alina, itu adalah akhir dari sebuah penyiksaan batin yang telah ia pendam selama 2 tahun terakhir. Ia berdiri dari kursi pesakitan, merapikan roknya yang sedikit kusut, dan mencoba menegakkan kepala. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan pria yang kini sedang tersenyum tipis ke arah pengacaranya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya sehidup semati. Adrian. Dokter spesialis kandungan yang ternama, tampan, kaya raya, dan sekarang, mantan suaminya. Di sudut ruang sidang, seorang wanita berdiri dengan anggun. Sarah. Dia mengenakan blazer putih yang pas di tubuh, rambutnya digelung rapi, dan senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. Sarah bukan orang asing. Dia adalah teman kuliah Adrian, rekan kerja Adrian, dan alasan utama kenapa rumah tangga Alina hancur lebur. Alina berjalan menuju pintu keluar, namun langkahnya terhenti saat Adrian mencegatnya di lorong pengadilan yang sepi. "Semoga kau bahagia dengan hidup barumu, Alina," ucap Adrian. Suaranya terdengar sopan, tapi matanya memancarkan arogansi yang membuat perut Alina mual. "Ini yang terbaik untuk kita. Aku butuh keturunan untuk meneruskan nama besarku, dan kau tahu sendiri batasanmu." Alina mengepalkan tangannya di samping tubuh. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga memutih. "Batasan?" tanyanya lirih, menahan getaran di suaranya. Sarah mendekat, melingkarkan tangannya di lengan Adrian dengan posesif. "Sudahlah, Adrian. Jangan terlalu keras padanya." Kasihan Alina. Wanita mana yang tidak hancur saat tahu rahimnya hanyalah ruang kosong yang tidak berguna. Kalimat itu meluncur mulus dari bibir merah Sarah, tajam dan berbisa. "Jaga bicaramu, Sarah," desis Alina. Adrian tertawa kecil, suara yang dulu Alina puja, kini terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. "Sarah benar, Al. Fakta medis tidak bisa dibohongi. 7 tahun kita menikah. 0, 0. Aku seorang dokter kandungan, Al. Aku menghadapi ratusan wanita hamil setiap bulan, tapi istriku sendiri, mandul." Kata itu keluar. Mandul. Satu kata yang selama 2 tahun ini dijadikan senjata oleh Adrian dan keluarganya untuk membunuh karakter Alina perlahan-lahan. Adrian tidak pernah mau mengakui bahwa mungkin stres atau gaya hidupnya sendiri yang bermasalah. Tidak, di mata Adrian, dia adalah pejantan sempurna. Kesalahan pasti ada pada Alina. "Aku sudah membebaskanmu," lanjut Adrian, menatap Alina dengan tatapan merendahkan, seolah Alina adalah pasien gagal yang tak bisa diselamatkan. "Sekarang aku bisa membangun keluarga utuh dengan Sarah. Dia wanita yang subur, sehat, dan selevel denganku." Air mata yang ditahan Alina mendesak ingin keluar, tapi ia menelannya kembali. Ia tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. "Terima kasih atas hinanya, Dr. Adrian," ucap Alina, menekan setiap suku kata dengan penuh kebencian yang dingin. "Ingatlah hari ini. Ingatlah kesombonganmu ini. Karena suatu hari nanti, Tuhan akan membalikan segalanya dengan cara yang paling menyakitkan." "Tuhan?" Sarah terkekeh. "Tuhan memberikan anak pada mereka yang pantas, Alina. Dan jelas, kau tidak pantas." Alina tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan gedung pengadilan. Ia tidak menoleh lagi. Ia memesan taksi online dan langsung menuju apartemen kecil yang ia sewa seminggu lalu, setelah diusir secara halus dari rumah mewah Adrian. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut kelabu. Alina mengurus kepindahannya. Ia ingin pergi jauh. Jauh dari Jakarta, jauh dari lingkaran sosial Adrian, jauh dari tatapan kasihan teman-temannya yang tahu ia dibuang karena tidak bisa memberi anak. Ia memilih sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sebuah kota di kaki gunung yang udaranya sejuk dan warganya tidak peduli siapa dia. Ia menjual perhiasan dan mobil pemberian ayahnya untuk modal awal. Ia akan membuka toko kue kecil-kecilan. Namun, seminggu sebelum keberangkatannya, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Pagi itu, Alina terbangun dengan rasa mual yang hebat.
Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya yang hanya berisi cairan asam. Kepalanya pusing, dan payudaranya terasa nyeri dan bengkak. Mungkin hanya masuk angin atau stres pasca perceraian. Gumamnya di depan cermin, melihat wajahnya yang pucat pasi. Tapi mual itu tidak hilang. 3 hari berturut-turut, ia tidak bisa menelan nasi. Bau pengharum ruangan favoritnya tiba-tiba membuatnya ingin muntah. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu. Jadwal bulanannya terlambat. Jantung Alina berdegup kencang. Tidak mungkin, pikirnya. Adrian bilang aku mandul. Dia sudah memeriksaku sendiri berkali-kali. Dia bilang sel telurku tidak berkembang. Dengan tangan gemetar, Alina mengambil jaket dan masker. Ia pergi ke apotek yang jauh dari tempat tinggalnya, membeli 5 buah test pack dengan merek berbeda. Sesampainya di kamar mandi apartemen, ia melakukan tes itu satu persatu. Menit-menit menunggu hasil terasa seperti berabad-abad. Alina duduk di tepi bathtub, memejamkan mata, berdoa pada Tuhan yang sempat ia pertanyakan keadilannya. Ketika ia membuka mata, kelima alat itu menunjukkan hal yang sama. 2 garis merah. Tegas. Jelas. Tidak samar sama sekali. Alina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Air mata tumpah ruah membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan campuran antara kebahagiaan yang meledak-ledak, kebingungan, dan rasa ngeri. Aku hamil. Bisiknya pada dinding kamar mandi yang dingin. Aku tidak mandul. Aku hamil. Ia meraba perutnya yang masih rata. Di sana, ada kehidupan. Ada darah dagingnya. Anak yang selama 7 tahun ia impikan dalam setiap doa malamnya. Anak yang menjadi alasan Adrian membuangnya seperti sampah. Lalu, sebuah realita menghantamnya dengan keras. Anak ini adalah anak Adrian. Hubungan terakhir mereka terjadi sekitar 6 minggu lalu, di malam ulang tahun pernikahan mereka yang terakhir. Malam di mana Adrian pulang dalam keadaan mabuk, memaksanya melayani, sebelum seminggu kemudian ia melemparkan surat cerai. Adrian. Pikiran pertamanya adalah menelepon Adrian. Lihat, aku tidak mandul. Kau salah. Kita punya anak. Tangan Alina meraih ponselnya. Ia sudah mencari kontak Adrian. Namun, jarinya terhenti tepat di atas tombol panggil. Bayangan wajah Adrian di pengadilan kembali muncul. Tatapan jijiknya. Kata-kata kasarnya. Dan Sarah. Sarah yang berdiri di sana dengan senyum kemenangannya. Apa yang akan terjadi jika aku memberitahunya? Batin Alina bergejolak. Jika Adrian tahu ia hamil, pria arogan itu pasti akan mengambil anak ini. Adrian punya uang, punya kuasa, dan punya tim pengacara hebat. Dia akan menggunakan alasan bahwa Alina tidak punya pekerjaan tetap, emosional, dan hidup sebatang kara untuk merebut hak asuh. Adrian akan mengambil bayinya dan membesarkannya bersama Sarah. Alina membayangkan anaknya memanggil Sarah dengan sebutan, Ibu. Tidak. Alina berteriak, melempar ponselnya ke kasur. Napasnya memburu. Rasa protektif yang ganas tiba-tiba muncul di dadanya. Rasa naluriah seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari bahaya. Adrian adalah bahaya. Sarah adalah bahaya. Mereka membuangku karena mereka pikir aku rusak. Ucap Alina pada dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya di cermin dengan mata menyala. Mereka menghinaku. Mereka menginjak harga diriku. Dan sekarang, setelah Tuhan memberiku mukjizat ini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya seujung jari pun. Alina mengusap perutnya lagi, kali ini dengan tekad yang membaja. Kau milikku, nak, hanya milik ibu. Ayahmu sudah mati. Dia sudah mati saat dia memilih wanita lain dan menyebut ibumu wanita tak berguna. Hari itu juga, Alina mempercepat keberangkatannya. Ia membuang kartu SIM lamanya, menghapus semua akun media sosialnya, dan mengganti nomor telepon. Ia tidak berpamitan pada siapapun selain orang tua kandungnya, yang ia minta dengan sangat untuk merahasiakan keberadaannya, bahkan dari Adrian. Alina naik kereta malam menuju kota kecil di timur itu. Di dalam gerbong yang dingin, sambil memeluk tasnya, ia bersumpah. Ia akan melahirkan anak ini sendirian. Ia akan merawatnya sendirian. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup,
bahagia, dan sukses tanpa Adrian. Dan jika suatu hari nanti takdir mempertemukan mereka kembali, Alina pastikan saat itu Adrian tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Adrian hanya akan bisa melihat, menyesal, dan hancur, mengetahui bahwa ia telah membuang permata paling berharga demi sebuah batu kerikil. Kereta melaju menembus kegelapan malam, membawa Alina dan rahasia kecil di dalam rahimnya menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. 3 bulan berlalu di kota baru. Perut Alina mulai sedikit membuncit, meski masih bisa disamarkan dengan baju longgar. Ia kini dikenal sebagai Bu Lina, pemilik kedai kue Little Bliss yang ramah. Tidak ada yang tahu ia janda, tidak ada yang tahu ia mantan istri dokter kaya. Tetangga hanya tahu suaminya bekerja jauh di luar pulau. Namun, takdir sepertinya senang bermain-main. Malam itu, saat Alina sedang menutup tokonya, ia melihat sebuah majalah kesehatan tergeletak di meja pelanggan yang tertinggal. Di sampul depannya, terpampang wajah Adrian dan Sarah, tersenyum lebar dengan jas dokter mereka. Judul utamanya berbunyi, Pasangan Dokter Emas, Dokter Adrian dan Dokter Sarah membuka klinik fertilitas tercanggih di Jakarta. Tangan Alina gemetar saat membalik halaman itu. Di dalam wawancara, Adrian berkata, "Kami berdedikasi membantu pasangan mendapatkan keturunan, karena kami mengerti betapa pentingnya hadirnya buah hati. Saya dan calon istri saya, Sarah, sangat menantikan pernikahan kami bulan depan." Alina meremas majalah itu hingga kusut, lalu melemparnya ke tempat sampah. "Menikahlah," desis Alina sambil mengelus perutnya yang kini sudah berusia 4 bulan. "Berbahagialah di atas penderitaanku. Tapi ingat, Adrian, karma tidak pernah salah alamat. Dan karma terbesarmu sedang tumbuh di dalam perut wanita yang kau buang ini." Malam itu, Alina tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa semesta sedang menyusun skenario yang jauh lebih dramatis daripada yang bisa ia bayangkan. Skenario yang akan membawa Adrian kembali ke hadapannya, bukan sebagai suami, tapi sebagai dokter yang akan menangani hidup dan matinya di meja operasi. Dan saat itu terjadi, Alina bersumpah, air mata yang akan tumpah bukanlah air matanya, melainkan air mata darah dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Kota itu bernama Argasoka, sebuah kota kecil yang terletak di lereng bukit, berjarak ratusan kilometer dari hiruk-pikuk Jakarta. Udaranya dingin menusuk tulang setiap pagi, dan kabut tebal seringkali turun menyelimuti atap-atap rumah hingga matahari benar-benar tinggi. Disinilah Alina menyembunyikan dirinya. Sudah 6 bulan berlalu sejak ia meninggalkan Jakarta. Perut yang dulu rata, kini telah membuncit besar, menyembunyikan kehidupan yang tumbuh semakin kuat setiap harinya. Alina menatap pantulan dirinya di kaca jendela toko kue kecil yang ia sewa. Wajahnya sedikit lebih bulat, pipinya merona bukan karena kosmetik mahal, melainkan karena hawa dingin dan kelelahan yang ia nikmati. "Bu Lina, pesanan bolu kukus untuk acara pengajian nanti sore sudah siap?" tanya Bu Tejo, tetangga sebelah yang sering membantu Alina membungkus pesanan. Alina tersentak dari lamunannya, lalu tersenyum lembut. "Sudah, Bu. Sudah saya tata di meja belakang. Tinggal diambil." "Walah, rajin benar ibu hamil satu ini," Bu Tejo terkekeh sambil membenahi kerudungnya. Matanya kemudian melirik perut Alina dengan tatapan iba bercampur penasaran. "Ngomong-ngomong, suaminya kapan pulang, Bu? Sudah hamil tua begini kok belum kelihatan batang hidungnya. Apa nggak khawatir, istri mau melahirkan?" Pertanyaan itu, pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap orang di kota ini. Alina sudah menyiapkan jawaban yang sama sejak hari pertama ia tiba. Sebuah kebohongan yang ia latih di depan cermin berulang kali agar tidak terlihat gemetar. "Mas Adi kerjanya di pertambangan lepas pantai, Bu. Di Kalimantan sana. Kontraknya ketat, susah dapat cuti. Mungkin baru bisa pulang pas bayinya sudah lahir nanti," jawab Alina dengan nada tenang yang dipaksakan. "Oalah, kasihan ya. Cari uang memang susah, tapi menemani istri lahiran itu kan wajib," komentar Bu Tejo sebelum pamit pergi membawa pesanan. Sepeninggal Bu Tejo, senyum Alina luntur seketika. Ia menghela napas panjang, tangannya refleks mengusap perutnya yang terasa kencang. Bayi di dalamnya menendang pelan, seolah merespons gejolak emosi ibunya. "Ayahmu tidak di laut, Nak.
bisik Alina lirih, matanya menerawang ke jalanan beraspal yang basah sisa hujan semalam. Ayahmu ada di istana mewahnya. Mungkin sedang memilih dasi untuk pergi makan malam dengan wanita itu. Hidup sendiri dalam keadaan hamil bukanlah hal yang mudah. Alina belajar itu dengan cara yang keras. Dulu, saat masih menjadi istri Adrian, ia hidup bak ratu. Ada asisten rumah tangga yang menyiapkan makanan, ada sopir yang mengantar kemana saja, dan ada kartu kredit yang tak terbatas limitnya. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa karena ia selalu merasa diawasi dan dinilai kurang. Sekarang, hidupnya berbalik 180 derajat. Setiap jam 3 pagi, saat warga lain masih terlelap dalam selimut tebal, Alina sudah harus bangun. Dengan pinggang yang terasa seperti mau patah dan kaki yang mulai bengkak, edema, ia harus mengaduk adonan roti, memanaskan oven, dan mengangkat loyang-loyang panas. Tidak ada tangan kekar Adrian yang memijat kakinya saat kram menyerang di tengah malam. Tidak ada bahu untuk bersandar saat hormon kehamilan membuatnya menangis tanpa sebab. Pernah suatu malam, hujan badai melanda kota itu. Atap toko sewaannya bocor. Air menetes deras membasahi lantai dapur. Alina, dengan perut 7 bulan yang berat, harus memanjat kursi untuk menambal atap sementara dengan plastik, lalu mengepel lantai yang licin agar ia tidak terpeleset. Ia menangis terseduh-seduh malam itu, meraung di tengah suara guntur, memaki nasib, memaki Adrian, namun akhirnya ia bangkit kembali. Ia sadar, air mata tidak akan menambal atap. Kemandirian itu menempanya menjadi baja. Luka hatinya perlahan berubah menjadi perisai. Ia tidak lagi Alina yang cengeng. Ia adalah ibu yang siap bertarung dengan dunia demi anaknya. Usaha kue kecil-kecilan yang ia beri nama Little Hope Bakery mulai dikenal warga. Rasanya enak, harganya terjangkau. Alina sengaja tidak membuat kue-kue mewah seperti croissant atau macaron yang dulu sering ia buat untuk pesta rekan sejawat Adrian. Di sini, ia membuat roti sobek, bolu pandan, dan donat kampung. Kue-kue sederhana yang hangat, sehangat harapan yang ia pupuk untuk anaknya. Penghasilannya tidak seberapa jika dibandingkan gaji Adrian dalam 1 jam operasi, tapi uang itu terasa sangat berkah. Uang itu murni hasil keringatnya sendiri. Alina menabung setiap rupiah demi biaya persalinan nanti. Ia bertekad tidak akan menggunakan sepeser pun uang dari masa lalunya. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di Jakarta, kehidupan Adrian tampak sempurna di permukaan. Pesta pertunangan Adrian dan Sarah digelar mewah di sebuah hotel bintang 5. Rekan-rekan dokter, pejabat rumah sakit, dan sosialita hadir memberikan selamat. Sarah tampak bersinar dengan gaun rancangan desainer ternama, memamerkan cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. "Selamat ya, Dok. Akhirnya dapat pasangan yang sepadan," ujar seorang kepala departemen rumah sakit sambil menyalami Adrian. Adrian tersenyum, mengangguk sopan. "Terima kasih, Dok. Semoga cepat dapat momongan." "Sayang sekali kan, gen cerdas Dokter Adrian kalau tidak diteruskan," canda tamu lainnya. Sarah tertawa renyah, gelayut manja di lengan Adrian. "Doakan saja. Kami sudah program, kok. Hasil tes kami berdua excellent. Jadi, tinggal menunggu waktu saja." Adrian ikut tertawa, tapi entah mengapa, tawa itu tidak mencapai matanya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Adrian beberapa bulan terakhir. Semenjak Alina pergi, rumah besarnya terasa sepi. Sarah memang sering menginap, bahkan sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke kamar utama. Sarah cerdas, seksi, dan ambisius, semua kriteria yang Adrian pikir ia inginkan. Tapi Sarah tidak pernah membuatkan teh jahe hangat saat Adrian pulang larut malam kelelahan. Sarah tidak pernah bertanya, "Bagaimana harimu?" Dengan tulus, Sarah lebih sering bertanya, "Bagaimana reputasi kita hari ini?" Pernah sekali, Adrian menemukan syal rajut tua milik Alina yang tertinggal di laci paling bawah. Syal itu baunya masih seperti Alina, wangi vanila lembut yang menenangkan. Tanpa sadar, Adrian menghirup aroma itu lama, sebelum Sarah masuk kamar dan memarahinya karena menyimpan sampah masa lalu. Adrian membuang syal itu di depan Sarah untuk membuktikan loyalitasnya, tapi malamnya, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Alina saat sidang perceraian, wajah terluka namun tegar itu, terus menghantuinya. "Ah, persetan,
rutuk Adrian sambil meneguk wine di balkon apartemennya. Dia mandul. Dia masa lalu. Aku berhak bahagia dengan wanita sempurna. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak tahu bahwa keputusan tepat itu sebentar lagi akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Kembali di Argasoka, usia kandungan Alina memasuki bulan ke-8. Hari itu adalah jadwal pemeriksaan rutin Alina di puskesmas desa. Ia sengaja tidak pergi ke dokter spesialis kandungan, SPOG, di rumah sakit besar di kota kabupaten, karena takut bertemu kenalan Adrian atau datanya terlacak secara online. Ia memilih bidan desa yang sederhana. Bidan Yati, wanita parubaya yang sabar, memeriksa tekanan darah Alina dengan kening berkerut. "Bu Lina," panggil bidan Yati pelan. "Ya, Bu Bidan, bayinya sehat kan?" tanya Alina cemas. "Detak jantung bayi bagus, kuat sekali. Dia aktif," jawab bidan Yati, namun wajahnya tetap serius. "Tapi saya khawatir dengan kondisi ibu. Tensi ibu tinggi. Sekali hari ini, 150/100. Kaki ibu juga bengkaknya tidak wajar. Ibu sering pusing?" Alina mengangguk pelan. "Sering, Bu. Terutama kalau bangun tidur. Saya pikir cuma kelelahan karena bikin kue." Bidan Yati melepas stetoskopnya dan menatap Alina tajam. "Bu, ini bukan sekadar kelelahan. Saya curiga ini gejala awal preeklamsia. Keracunan kehamilan. Ini berbahaya buat ibu dan janin." Jantung Alina mencelos. "Bah, berbahaya?" "Sangat. Kalau kejang, nyawa taruhannya," jelas bidan Yati tegas namun penuh kasih. "Bu Lina, saran saya, persalinan nanti jangan di sini. Alat di puskesmas kurang lengkap kalau terjadi perdarahan atau kejang. Ibu harus dirujuk ke RSUD provinsi. Di sana ada dokter spesialis dan NICU yang lengkap." "RSUD provinsi?" Alina menelan ludah. Itu adalah rumah sakit besar. Tempat di mana banyak dokter spesialis berkumpul. "Tapi Bu, biayanya?" "Pakai BPJS bisa. Yang penting keselamatan, Bu," potong bidan Yati. "Ibu sendirian di sini. Suami jauh. Kalau ada apa-apa, siapa yang ambil keputusan? Tolong pikirkan bayinya." Alina menunduk, menatap perut besarnya. Anak ini adalah segalanya. Ia sudah berjanji akan melindunginya. Jika ia harus mengambil risiko ketahuan demi keselamatan anaknya, ia akan melakukannya. "Baik, Bu Bidan. Kalau memang harus dirujuk, saya akan ke RSUD saat waktunya tiba," jawab Alina pasrah. 2 minggu kemudian, di minggu ke-36. Malam itu hujan turun sangat deras, disertai angin kencang yang menggoyangkan pepohonan. Alina sedang duduk di sofa bututnya, melipat baju-baju bayi mungil yang baru ia beli dari pasar. Baju-baju murah, berbahan katun kasar, bukan sutra lembut seperti yang mungkin akan dibeli Adrian. Tapi Alina mencuci dan menyetrikanya dengan penuh cinta. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menghunjam punggung bawahnya. "Au!" Alina meringis, memegang pinggangnya. Ia mencoba mengubah posisi duduk, tapi rasa sakit itu datang lagi, kali ini menjalar ke perut bagian depan. Perutnya mengeras seperti batu. Napas Alina mulai memburu. Ia melirik jam dinding. Pukul 11 malam. Belum waktunya, gumam Alina panik. Kata bidan Yati HPL-nya masih 3 minggu lagi. Tapi cairan hangat tiba-tiba merembes membasahi daster yang ia kenakan. Bukan air seni. Baunya khas dan jumlahnya banyak. Air ketubannya pecah. Kepanikan melanda Alina. Ia sendirian. Di luar badai. Dan rasa sakit kontraksi mulai datang bergelombang, semakin lama semakin kuat, seolah meremukan tulang panggulnya. Dengan tangan gemetar hebat, ia meraih ponselnya. Ia menelepon bidan Yati, tapi tidak ada jawaban. Sinyal buruk karena badai. "Tuhan tolong aku." Rintih Alina. Ia merangkak menuju pintu depan, mencoba mencari bantuan. Pandangannya mulai kabur. Kepalanya berdenyut hebat, tanda tekanan darahnya melonjak drastis akibat rasa sakit dan panik. Ia berhasil membuka pintu, berteriak sekuat tenaga menembus suara hujan. "Tolong! Tolong!
Beruntung, Pak Tejo yang baru pulang ronda mendengar samar-samar teriakannya. Pria paruh baya itu berlari menerobos hujan. Astagfirullah. Bu Lina. Pak Tejo panik melihat Alina tergeletak di ambang pintu, mencengkeram perutnya dengan wajah pucat pasi. Pak, air ketuban pecah. Rintih Alina, air mata bercampur keringat dingin membasahi wajahnya. Sabar Bu, sabar. Saya panggil ambulan desa. Kita ke RSUD sekarang. Malam itu menjadi malam yang panjang dan mencekam. Alina diangkat ke dalam mobil ambulan desa yang tua dan berguncang keras. Sirine meraung membelah malam, berpacu dengan maut. Di dalam ambulan, kesadaran Alina timbul tenggelam. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi di sela-sela rintihannya, satu nama tanpa sadar terucap dari bibirnya yang membiru. Nama yang paling ia benci, namun di saat kritis seperti ini, naluri alam bawah sadarnya memanggilnya sebagai satu-satunya harapan. Mas Adrian. Bisiknya lirih sebelum kegelapan merenggut kesadarannya. Ambulan itu melaju kencang menuju kota provinsi, menuju rumah sakit umum daerah terbesar di wilayah itu. Alina tidak tahu bahwa di rumah sakit itu, takdir sedang menyiapkan panggung pertemuan yang paling ironis. Di sana, ada seorang dokter tamu dari Jakarta yang sedang bertugas menggantikan rekannya yang cuti. Seorang dokter kandungan ternama yang malam itu sedang merasa bosan menunggu giliran jaga. Adrian. Hujan belum juga reda. Langit seolah ikut menangis menyaksikan penderitaan wanita yang kini terbaring lemah di atas brankar sempit mobil ambulans desa. Kendaraan tua itu meraung, menembus genangan air di jalanan berkelok yang licin. Setiap kali roda menghantam lubang jalan, tubuh Alina terguncang hebat. Guncangan itu seperti palu godam yang menghantam rahimnya yang sedang berkontraksi. Arg! Sakit! Alina mengerang panjang, jari jemarinya mencengkeram erat spray brankar yang sudah kusam hingga buku-buku jarinya memutih. Di sebelahnya, seorang perawat muda dari puskesmas yang ikut mendampingi, Suster Narti, tampak panik. Ia terus memantau tensimeter digital yang melilit lengan Alina. Angka di layar itu berkedip-kedip merah, menunjukkan angka yang mengerikan, 171/10. Tahan, Bu Lina. Tahan, ya. Tarik napas panjang, buang perlahan. Instruksi Suster Narti dengan suara bergetar. Ia tahu ini bukan persalinan biasa. Ini adalah preeklamsia berat yang bisa berubah menjadi eklamsia, kejang, kapan saja. Suster, kepala saya sakit sekali. Alina merintih. Matanya terpejam erat, tapi di balik kelopak matanya, ia melihat kilatan-kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Pandangannya kabur setiap kali ia mencoba membuka mata. Iya, Bu. Itu efek tensi tinggi. Jangan banyak bergerak. Kita sebentar lagi sampai, hibur Suster Narti sambil menyuntikkan obat antihipertensi darurat yang ia bawa, berharap bisa menahan lonjakan tekanan darah itu sampai mereka tiba di RSUD. Alina mencoba mengatur napasnya sesuai instruksi, tapi rasa sakit di perut bawahnya datang lagi. Gelombang kontraksi kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Rasanya seolah pinggangnya sedang digergaji perlahan. Mas Adrian. Tanpa sadar, nama itu kembali lolos dari bibirnya. Di ambang batas kesadarannya, otak Alina memutar kembali kenangan masa lalu. Ia teringat saat kakinya terkilir ringan 2 tahun lalu. Saat itu Adrian langsung menggendongnya, mengompres kakinya dengan telaten, dan memarahinya karena ceroboh, marah karena sayang. Di mana pria itu sekarang? Kenapa aku sendirian di sini? Di dalam kotak besi yang dingin dan berisik ini, bertaruh nyawa sendirian? Air mata menetes dari sudut mata Alina, jatuh membasahi bantal tipis. Ia meraba perutnya. Gerakan bayinya terasa sangat kuat, seolah meronta ingin keluar dari rahim yang kini terasa menyesakan. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Bisik Alina parau. Ibu janji. Ibu akan bertahan. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup untuk membalas mereka. Rasa sakit fisik itu bercampur aduk dengan rasa sakit hati yang belum sembuh. Dendam dan cinta pada anaknya menjadi bahan bakar yang membuatnya tetap sadar, meski kegelapan terus mencoba menariknya pingsan. Sementara itu, di ruang dokter VIP RSUD Provinsi, suasana sangat kontras dengan kekacauan di dalam ambulans Alina. Ruangan itu sejuk,
Wangi kopi Arabica menguar dari mesin pembuat kopi di sudut ruangan, dan alunan musik jazz pelan terdengar dari speaker. Adrian duduk di sofa kulit yang empuk, menyesap kopinya sambil membolak-balik jurnal medis internasional. Ia terlihat gagah dengan scrub, baju jaga, berwarna biru tua dan jas putih tersampir di sandaran kursi. Dokter Adrian, terima kasih banyak lo sudah mau menggantikan saya malam ini. Istri saya tiba-tiba sakit, saya harus pulang, ujar Dokter Bambang, spesialis kandungan senior di RSUD itu, yang baru saja masuk untuk berpamitan. Adrian tersenyum ramah, senyum yang memikat banyak pasien dan perawat. Ah, santai saja, Dok. Kebetulan saya memang lagi bosan di hotel. Seminar baru mulai besok pagi. Daripada bengong, mending bantu teman lama. Wah, beruntung sekali RSUD ini kedatangan tamu spesialis top dari Jakarta. Pasien-pasien pasti senang ditangani dokter ganteng. Canda Dokter Bambang sambil menepuk bahu Adrian. Kalau ada kasus berat, tim jaga sudah siap kok. Tapi biasanya malam minggu begini paling cuma partus, lahiran, normal atau sektio cito, sesar darurat, ringan. Beres, Dok. Hati-hati di jalan. Sepeninggal Dokter Bambang, Adrian kembali menatap layar ponselnya. Ada 5 pesan baru dari Sarah. Sarah, calon istri yang, dekorasi pelaminannya mau warna gold atau rose gold? WO-nya nanya deadline besok. Sarah, calon istri kamu kok gak bales sih? Lagi operasi? Sarah, calon istri Adrian. Jangan bilang kamu lagi ngelamun mikirin mantan istrimu yang mandul itu lagi ya. Adrian mendengus kesal. Jari jempolnya mengetik balasan cepat. Aku lagi jaga gantiin Bambang. Pilih aja terserah kamu. Aku transfer uangnya nanti. Ia meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Terkadang, ia merasa Sarah terlalu menuntut. Terlalu berisik. Berbeda dengan Alina yang dulu. Stop, batin Adrian memarahi dirinya sendiri. Alina itu masa lalu. Alina itu produk gagal. Sarah adalah masa depan yang sempurna. Adrian berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke area IGD. Di luar sana, hujan deras mengguyur area parkir. Ia melihat lampu sirine ambulans mendekat dari kejauhan, membelah kegelapan malam dengan cahaya merah biru yang berputar. Kasus baru lagi, gumam Adrian tanpa minat. Ia tidak tahu bahwa lampu sirine itu membawa masa lalunya kembali padanya dengan kecepatan penuh. Kembali ke ambulans. Suster. Pasien kejang. Pasien kejang. Pak Tejo berteriak histeris dari kursi depan, melihat dari kaca spion tengah. Tubuh Alina menegang kaku. Matanya mendelik ke atas, gigi-giginya terkatup rapat hingga terdengar bunyi gemeretak, dan busa tipis mulai keluar dari sudut bibirnya. Tubuhnya mengejang hebat di atas brankar sempit itu. Eklamsia telah menyerang. Ya Tuhan! Suster Narti panik setengah mati. Ia segera mengambil tongwe spatula, penahan lidah, agar lidah Alina tidak tergigit, lalu memiringkan tubuh Alina ke kiri agar tidak tersedak air liur atau muntahan. Pak sopir. Cepat Pak. Cepat, teriak Suster Narti. Oksigen turun. Detak jantung janin melemah. Sopir ambulans menginjak gas dalam-dalam. Mobil tua itu melaju nekat, menerobos lampu merah di perempatan kota yang sepi. Di tengah kejangnya, kesadaran Alina lenyap total. Ia berada di ruang hampa yang gelap. Di sana, ia melihat bayangan seorang anak laki-laki kecil berlari menjauh darinya. Ibu, tolong aku. Ayah jahat, Bu. Suara itu menggema. Alina ingin berteriak, ingin mengejar, tapi kakinya terpaku. Bangun, Alina. Bangun, suara lain berteriak. Itu suara hatinya sendiri. Tubuh Alina berhenti kejang setelah 2 menit yang terasa seperti selamanya. Ia terbaring lemas, tak sadarkan diri. Napasnya terdengar ngorok berat. Suster Narti memeriksa denyut nadi. Cepat dan lemah. Ia menempelkan Doppler, alat dengar jantung janin, ke perut Alina. Suara detak jantung bayi terdengar, tapi melambat. Duk, duk, duk. Gawat janin, bisik Suster Narti pucat. Kalau tidak segera dioperasi dalam 30 menit, bayinya bisa mati. Ibunya juga bisa lewat. Tepat pukul 11.45 malam, ambulans itu mengerem mendadak di depan pintu IGD RSUD Provinsi.
Pintu belakang dibuka kasar. "Dokter, perlu dokter segera," teriak Suster Narti sambil mendorong Brancar keluar dibantu perawat IGD yang sudah bersiaga. Hujan membasahi tubuh Alina yang tak sadarkan diri saat didorong masuk. Wajahnya bengkak, edema, bibirnya biru, dan pakaiannya basah oleh air ketuban bercampur sedikit darah. "Status pasien?" tanya dokter jaga IGD, seorang dokter muda yang tampak gugup, sambil berlari mengikuti Brancar. Wanita, usia sekitar 28 tahun, G1P0A0, hamil pertama, usia 36 minggu. Preeklamsia berat, baru saja kejang di jalan. Gawat janin. DJJ, denyut jantung janin, di bawah 100. Lapor Suster Narti dengan napas terengah. Dokter jaga IGD memeriksa pupil mata Alina, lalu meraba perutnya yang sekeras papan. "Ini harus Cito, operasi segera. Kita tidak bisa menunggu stabilisasi lama-lama, bayinya fetal distress," seru dokter jaga. Ia menoleh ke perawat stasiun. "Siapa konsulen Obgyn, dokter kandungan, malam ini?" "Dokter Bambang sudah pulang kan?" "Dokter Bambang sudah pulang, Dok. Penggantinya dokter tamu dari Jakarta." "Dokter Adrian," jawab perawat senior. "Panggil dia. Bilang ada pasien eklamsia, gawat darurat. Siapkan OK, kamar operasi, sekarang juga." "Golongan darah pasien apa?" Kepanikan melanda ruang IGD. Suster Narti merogoh tas Alina yang basah untuk mencari dompet atau KTP demi administrasi. Ia menemukan sebuah dompet lusuh. Saat membukanya, sebuah KTP terjatuh. Di KTP itu tertulis nama, Alina Prameswari. Suster Narti tidak punya waktu untuk memikirkan nama itu. Ia segera menyerahkan data itu ke administrasi. Namanya Alina Prameswari. Tidak ada kontak keluarga yang bisa dihubungi. Lakukan tindakan penyelamatan nyawa dulu. Di lantai 3, di ruang santai yang tenang. Ponsel khusus rumah sakit di saku Adrian berdering nyaring, memecah kesunyian. Adrian mengangkatnya dengan malas. "Halo? Dokter Adrian di sini." "Dokter, lapor. Ada pasien rujukan dari puskesmas. Ibu hamil 36 minggu, eklamsia, post kejang di ambulans, penurunan kesadaran, gawat janin. Harus Cito sekarang." Suara di ujung telepon terdengar panik. Sikap santai Adrian lenyap seketika. Insting dokternya mengambil alih. Ia menegakkan punggung, wajahnya berubah serius. Eklamsia adalah mimpi buruk bagi setiap dokter kandungan. Itu adalah pembunuh nomor 1 pada ibu hamil. "Siapkan OK1. Saya turun sekarang. Berikan magnesium sulfat dosis loading jika belum masuk. Pasang kateter, oksigen high flow. Saya sampai dalam 2 menit, perintah Adrian tegas. Ia menyambar jas putihnya, berlari keluar ruangan menuju lift. Jantungnya berpacu, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia sudah biasa menangani kasus sulit. Baginya, ini hanyalah satu lagi nyawa yang harus ia selamatkan malam ini agar ia bisa tidur nyenyak dan membanggakan dirinya sendiri besok pagi. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Adrian berlari kecil menuju koridor yang menghubungkan IGD dan kamar operasi. Pintu transfer pasien terbuka. Beberapa perawat sedang mendorong Brancar dengan tergesa-gesa menuju lift khusus bedah. "Dokter Adrian," panggil salah satu perawat saat melihatnya. "Pasien di sini, Dok?" Adrian mendekat. Ia belum melihat wajah pasien karena tertutup masker oksigen dan dikelilingi perawat yang sibuk memasang infus. "Laporannya?" tanya Adrian cepat sambil berjalan cepat di samping Brancar yang bergerak. "Tensi 181/10, Dok. Protein urin positif 4. DJJ 90. Pasien koma," lapor asisten dokter. Adrian mengangguk. Tangan kanannya terulur untuk memeriksa perut pasien sambil berjalan. Ia merasakan kontraksi yang kuat dan posisi bayi yang sudah turun. "Kita tidak punya waktu. Langsung bius umum. Keluarkan bayinya dalam 5 menit setelah insisi," perintah Adrian. Tepat saat Brancar hendak masuk ke dalam lift bedah, guncangan kecil membuat selimut yang menutupi separuh wajah pasien merosot sedikit. Lampu neon koridor rumah sakit yang terang benderang menyinari wajah pucat pasi itu. Mata Adrian menangkap wajah itu. Langkah kakinya terhenti mendadak.
seolah ada tembok tak kasat mata yang menahannya. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Suara bising roda berangkar, teriakan perawat, dan bunyi monitor medis mendadak senyap di telinganya. Ia kenal wajah itu. Ia kenal leku hidung itu. Ia kenal tahi lalat kecil di bawah telinga itu. Meski bengkak dan pucat, wajah itu terpatri dalam ingatannya selama 7 tahun. "Alina?" bisik Adrian, suaranya tercekat di tenggorokan. Perawat yang mendorong Brancar berhenti karena dokternya berhenti. "Dok? Dokter Adrian? Kenapa berhenti?" "Bayinya gawat, Dok." Adrian tidak menjawab. Matanya membelalak lebar, menatap horor pada sosok wanita hamil tua yang tak sadarkan diri di hadapannya. Mantan istrinya. Wanita yang ia ceraikan karena mandul 6 bulan lalu. Kini terbaring di depannya, hamil besar, dan diambang kematian. Ini tidak mungkin. Adrian mundur selangkah, tangannya gemetar hebat. Dia mandul. Anak siapa ini?" "Dokter Adrian," sentak perawat kepala lebih keras. "Pasien sekarat. Kita harus operasi sekarang atau keduanya mati." Teriakan itu menyadarkan Adrian. Realita menghantamnya seperti truk. Alina sedang sekarat. Dan ada bayi di dalam perutnya. Adrian menatap perut buncit Alina. Itu perut hamil 9 bulan. Jika dihitung mundur, 6 bulan pasca cerai, berarti wajah Adrian memucat, lebih pucat dari pasiennya. Ya Tuhan! Dengan tangan yang kini tak lagi stabil, Adrian memaksakan kakinya melangkah masuk ke dalam lift bedah. Ia harus mengoperasi mantan istrinya. Ia harus mengeluarkan anak yang asal-usulnya tiba-tiba menjadi misteri paling menakutkan dalam hidupnya. Pintu lift tertutup perlahan, mengurung Adrian bersama dosa masa lalu dan ketakutan masa kini. Lampu operasi yang menyilaukan dinyalakan, membanjiri ruangan steril itu dengan cahaya putih yang dingin. Di tengah ruangan, tubuh Alina terbaring tak berdaya di meja operasi, dikelilingi oleh kain hijau steril. Wajahnya tertutup masker oksigen, dan selang-selang infus menancap di kedua lengannya, bagaikan akar pohon yang berusaha menopang kehidupan. Di wastafel scrub station, tepat di luar pintu kaca kamar operasi, Adrian berdiri mematung. Air keran mengucur deras, membasahi tangannya yang sedang memegang sikat steril. Namun, Adrian tidak bergerak. Ia menatap pantulan dirinya di cermin di atas wastafel. Wajahnya di balik masker bedah tampak pucat, matanya liar dan ketakutan. Ini gila. Desisnya. Napasnya memburu. Otaknya, yang biasanya mampu menghitung dosis obat dan diagnosa dalam hitungan detik, kini berputar kencang melakukan kalkulasi matematika yang paling menakutkan dalam hidupnya. Usia kandungan 36 minggu, 9 bulan. Kami bercerai 6 bulan lalu. 3 bulan sebelum cerai, itu hari ulang tahun pernikahan kami. Ingatan malam itu kembali menghantamnya. Malam di mana ia pulang mabuk, merasa frustrasi karena tekanan orang tuanya soal cucu, dan melampiaskan nafsunya pada Alina. Alina yang menangis pelan namun tetap melayaninya sebagai istri yang berbakti. "Itu anakku." Lutut Adrian lemas seketika. Ia harus mencengkeram pinggiran wastafel agar tidak ambruk. "Dokter Adrian?" tegur dokter anestesi yang menyembulkan kepala dari pintu. "Pasien sudah dibius total, general anesthesia. Saturasi oksigen ibunya turun ke 88%. Kita harus cut, insisi, sekarang atau bayinya asfiksia." Teguran itu menampar Adrian kembali ke realita. Ia adalah seorang dokter. Ada 2 nyawa di meja itu yang bergantung pada tangannya. Jika ia hancur sekarang, ia membunuh anaknya sendiri dan mantan istrinya sekaligus. "Saya masuk," jawab Adrian dingin. Ia membasuh tangannya dengan kasar, mengeringkannya, dan membiarkan perawat memakaikan jas operasi steril. Adrian melangkah mendekati meja operasi. Tangannya terangkat di depan dada, siap bekerja. Ia menatap perut Alina yang terekspos di antara kain hijau. Perut itu besar, kencang, dan di dalamnya ada darah dagingnya. Perut yang dulu ia caci maki sebagai lahan tandus. "Pisau," pinta Adrian. Suaranya datar, namun perawat instrumen, scrub nurse, bisa melihat butiran keringat sebesar biji jagung sudah muncul di pelipis sang dokter. Adrian menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya.
Mata pisau bedah menyentuh kulit perut Alina. Kulit yang dulu sering ia belai, kini harus ia sayat. Sret. Darah merah segar merembes keluar. Kauter, perintah Adrian. Asap tipis dan bau daging terbakar memenuhi udara saat ia menghentikan perdarahan kecil. Lapisan demi lapisan ia buka dengan kecepatan tinggi. Kulit, lemak, fascia, otot, peritoneum. Gerakannya taktis dan efisien, hasil dari ribuan operasi yang pernah ia lakukan. Namun kali ini, setiap sayatan terasa menyakitkan baginya. Seolah ia sedang menyayat hatinya sendiri. Uterus terekspos. Lapor asisten dokter. Tampak tegang dan biru. Chauffelaire uterus? Tidak, hanya distensi hebat. Adrian melihat rahim itu. Rahim yang dulu ia vonis rusak. Rahim itu tampak sempurna, membesar, membawa kehidupan. Kebohongan Sarah dan diagnosa-diagnosa palsu yang mungkin pernah ia terima atau ia abaikan dulu, kini terpampang nyata sebagai kesalahan fatal. Siapkan suktion. Kita lahirkan sekarang, ujar Adrian. Ia membuat irisan di segmen bawah rahim. Air ketuban menyembur keluar bercampur sedikit mekonium, kotoran bayi, tanda bahwa bayi sudah stres berat di dalam. Ketuban hijau kental, seru Adrian panik. Anak ini hipoksia, cepat. Adrian tidak lagi mempedulikan teknik yang elegan. Ia memasukkan tangannya ke dalam rahim Alina, mencari kepala bayi. Tangannya menyentuh kulit lembut, rambut halus, dan telinga mungil. Sensasi itu menyengatnya seperti listrik. Ia sedang memegang anaknya. Dengan manuver hati-hati namun cepat, ia melahirkan kepala bayi itu, lalu bahu, dan akhirnya seluruh tubuh. Bayi itu keluar. Laki-laki. Besar dan montok. Namun, ruangan itu hening. Tidak ada tangisan. Tubuh bayi itu biru lebam, terkulai lemas di tangan Adrian. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Bayi apneo. Tidak menangis, teriak perawat. Jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya mencengkeram lehernya. Ia segera memotong tali pusar dengan tangan gemetar, lalu menyerahkan bayi itu ke tim perinatologi yang sudah siap di meja resusitasi di sudut ruangan. Selamatkan dia. Lakukan apa saja. Bentak Adrian pada dokter anak, suaranya pecah. Itu pasien VIP. Selamatkan. Sementara tim dokter anak sibuk melakukan resusitasi, pompa jantung dan napas buatan, pada bayinya, Adrian harus kembali fokus pada Alina. Dok, perdarahan. Atonia uteri, teriak asisten bedah. Rahim Alina tidak mau berkontraksi setelah bayi keluar. Darah mengucur deras memenuhi rongga perut. Tekanan darah Alina dimonitor anjlok drastis. 60-40. Suntikan oksitosin. Metergin. Lakukan pijat rahim. Perintah Adrian sambil memijat rahim Alina secara manual dengan kedua tangannya yang berlumuran darah. Alina, jangan mati. Kumohon jangan mati. Batin Adrian menjerit. Jangan tinggalkan aku dengan rasa bersalah ini. Jangan biarkan aku jadi pembunuhmu. Suara bip-bip monitor jantung Alina berbunyi semakin cepat dan tidak beraturan. Di sudut ruangan, dokter anak masih berjuang. 1, 2, 3, pompa. Masuk adrenalin. 1 menit berlalu. Hening. 2 menit. Masih hening. Adrian merasa dunianya runtuh. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya yang ia buang, dan anaknya yang tak sempat ia gendong. Tiba-tiba, oe, suara tangisan pecah. Lemah pada awalnya, lalu semakin keras. Melengking, kuat, dan penuh amarah. Seluruh tim di ruang operasi menghela napas lega. Bayi menangis. Tonus otot membaik. Warna kulit mulai kemerahan, lapor dokter anak. Bersamaan dengan itu, rahim di tangan Adrian mulai mengeras. Kontraksi terjadi. Perdarahan berhenti. Tensi ibu naik. 90-60. Stabil, lapor dokter anestesi. Adrian menjatuhkan bahunya, lemas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya di balik baju operasi. Air mata menetes dari matanya, jatuh ke masker, bercampur dengan percikan darah di wajahnya. Ia menoleh ke arah meja resusitasi.
Perawat sedang membersihkan bayi itu dan membungkusnya dengan kain hangat. "Dokter Adrian? Mau lihat bayinya?" tanya perawat ragu-ragu. Adrian melangkah mendekat, kakinya terasa berat seperti timah. Perawat menyodorkan bayi laki-laki yang masih merah itu. Adrian menatap wajah mungil itu. Dan saat itu juga, sisa keraguan di hatinya musnah tak berbekas. Bayi itu memiliki hidung mancung yang sama persis dengan Adrian. Bentuk bibir yang sama. Bahkan, ada tanda lahir kecil berbentuk oval di lengan kiri atas bayi itu, tanda lahir turun-temurun di keluarga besar Adrian. Tanda lahir yang dimiliki ayahnya, dirinya, dan kini anaknya. Itu adalah duplikat dirinya dalam versi mini. "Halo?" bisik Adrian serak. Tangannya yang masih bersarung tangan berdarah terangkat, ingin menyentuh pipi bayi itu, tapi ia menahannya. Ia merasa dirinya terlalu kotor. Terlalu berdosa. Bayi itu membuka matanya sedikit. Mata yang bening. "Dia tampan sekali, Dok." "Mirip dokter," komentar perawat itu polos, tidak mengetahui badai yang sedang terjadi di hati sang dokter. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Adrian. Ia berbalik badan, menjauh dari bayinya, mencoba menyembunyikan isak tangis yang mulai keluar. Ia kembali ke meja operasi untuk menjahit perut Alina. Menjahit kembali wanita yang telah ia robek hatinya. Setiap jahitan yang ia buat di kulit Alina terasa seperti ia sedang menjahit penyesalannya sendiri. Ia menjahit dengan sangat rapi, teknik subkutikuler terbaik yang ia miliki, agar tidak ada bekas luka parut yang jelek di perut Alina nanti. Hanya itu hal kecil yang bisa ia lakukan sekarang. Operasi selesai 1 jam kemudian. Alina, yang masih belum sadar karena pengaruh bius, dipindahkan ke ruang pemulihan, recovery room. Bayinya dibawa ke ruang NICU untuk observasi karena sempat sesak napas, meski kondisinya stabil. Adrian melepas baju operasinya di ruang ganti. Ia duduk di bangku panjang, menatap kedua tangannya yang kini sudah bersih, tapi terasa masih berlumuran dosa. Pintu ruang ganti terbuka. Sarah menelepon lagi. Layar ponsel menyala menampilkan nama, My Future Wife Sarah. Adrian menatap layar itu dengan tatapan kosong, lalu perlahan berubah menjadi tatapan penuh kebencian. Ia teringat kata-kata Sarah dulu. "Dia mandul, Adrian. Aku sudah cek rekam medisnya. Rahimnya infantil. Dia tidak akan bisa memberimu anak." Kebohongan. Semua itu kebohongan. Sarah memanipulasi data? Atau Sarah sengaja meracuni pikirannya? Atau Adrian sendiri yang terlalu buta oleh egonya hingga tidak pernah mengecek ulang, second opinion, ke dokter lain? Adrian tidak menjawab telepon itu. Ia mematikan ponselnya. Ia bangkit berdiri. Tujuannya sekarang hanya satu. Ruang pemulihan. Ia harus berada di sana saat Alina sadar. Ia harus bersujud. Ia harus menebus dosanya. Meski ia tahu, maaf mungkin adalah hal yang mustahil. Langkah kaki Adrian bergema di lorong rumah sakit yang sepi jam 3 pagi itu. Langkah seorang pria yang baru saja menemukan harta karun terbesarnya, tepat setelah ia membuangnya ke laut. Ruang rawat inap VVIP itu sunyi, hanya terdengar dengungan halus dari mesin pendingin ruangan dan suara tetesan infus yang berirama. Adrian duduk di kursi di samping ranjang pasien. Tubuhnya condong ke depan, sikunya bertumpu pada lutut, dan wajahnya terbenam di telapak tangan. Penampilannya berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah dan bengkak, dan jas dokter putihnya tersampir sembarangan di sandaran sofa. Di atas ranjang, Alina masih terlelap karena sisa pengaruh obat bius. Wajahnya pucat, namun tampak damai. Dadanya naik turun dengan teratur. Adrian mengangkat wajahnya, menatap wanita yang pernah ia sia-siakan itu. Tangannya terulur gemetar, ingin menyentuh jari-jari Alina yang terbebas dari selang infus, namun ia menariknya kembali di detik terakhir. Ia merasa tidak pantas. "Maafkan aku," bisik Adrian parau, suara itu pecah di kesunyian ruangan. "Tuhan, apa yang telah kulakukan?" Pikirannya melayang pada bayi mungil yang kini tertidur di boks bayi transparan di sudut ruangan. Bayi itu sehat, meski lahir sedikit prematur. Adrian sudah memindahkannya ke kamar ibunya agar bisa roaming in segera setelah observasi NICU selesai sejam lalu. Wajah bayi itu adalah cermin masa kecil Adrian. Tidak ada tes DNA yang dibutuhkan.
Hati nuraninya sudah memberikan vonis. Itu anakmu, dan kau hampir membunuhnya dengan menelantarkan ibunya. Tiba-tiba, terdengar lenguhan pelan dari arah ranjang. Eug. Adrian tersentak. Ia langsung menegakkan punggung, jantungnya berdegup kencang. Alina mulai sadar. Kelopak mata Alina bergerak-gerak pelan sebelum akhirnya terbuka. Pandangannya kosong sejenak, menatap langit-langit putih yang asing. Ia mengerjap, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang berserakan. Rasa nyeri yang tajam langsung menyengat perut bagian bawahnya saat ia mencoba bergerak sedikit. Au! Alina meringis. Jangan bergerak dulu. Suara baritone yang familiar itu terdengar lembut, namun penuh kecemasan. Jahitanmu masih basah. Efek biusnya baru saja hilang. Tubuh Alina membeku. Ia kenal suara itu. Suara yang dulu menjadi musik pengantar tidurnya, namun 6 bulan terakhir menjadi mimpi buruknya. Perlahan, dengan leher yang kaku, Alina menoleh ke samping. Dunia seakan berhenti berputar. Di sana, duduk di sampingnya, adalah Adrian, mantan suaminya. Alina memejamkan mata erat-erat, lalu membukanya lagi. Berharap ini hanya halusinasi pasca operasi. Tapi sosok itu masih di sana. Nyata. Tidak. Desis Alina, suaranya serak dan lemah. Kepanikan mulai menjalar di dadanya. Monitor jantung di sebelahnya mulai berbunyi lebih cepat. Bip 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 bip. Alina, tenanglah. Tolong tenang. Adrian berdiri, mencoba menenangkan. Kau aman. Kau di rumah sakit. Kenapa? Kenapa kau di sini? Alina berusaha mundur, menekan tubuhnya ke bantal, menjauhi Adrian seolah pria itu adalah wabah penyakit. Di mana anakku? Apa yang kau lakukan pada anakku? Teriakan Alina tertahan rasa sakit di perutnya, membuatnya terbatuk. Anak kita aman, Al. Dia aman, jawab Adrian cepat. Ia menunjuk ke boks bayi di sudut ruangan. Lihat, dia tidur di sana. Laki-laki. Dia sehat. Mata Alina mengikuti arah telunjuk Adrian. Ia melihat boks bayi itu. Air mata kelegaan tumpah dari sudut matanya. Anaknya hidup. Ia berhasil melahirkannya. Tapi kemudian, satu kata yang diucapkan Adrian tadi mendarat di otaknya seperti paku. Anak kita. Alina menoleh cepat ke arah Adrian. Tatapannya berubah dari takut menjadi nyalang penuh kebencian. Jangan sebut dia, anak kita, desis Alina tajam. Dia anakku. Hanya anakku. Adrian menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Aku yang mengoperasimu, Al. Aku melihatnya. Dia duplikatku. Tanda lahir di lengannya, itu tanda keluarga Adhitama. Kau tidak bisa menyangkalnya. Keluar, ucap Alina dingin. Al, dengarkan aku dulu. Keluar. Alina berteriak sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di perutnya yang seperti disayat ulang. Aku tidak mau melihat wajahmu. Pergi. Adrian tidak pergi. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya pada siapapun, bahkan pada orang tuanya. Adrian menjatuhkan lututnya ke lantai yang dingin. Dokter spesialis yang angkuh itu, pewaris keluarga kaya raya itu, kini bersimpuh di samping ranjang pasien kelas 3 yang ia pindahkan ke VIP. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga keningnya menyentuh pinggiran kasur Alina. Ia bersujud. Bahu Adrian berguncang hebat. Isak tangis yang selama 2 jam ini ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil. Maafkan aku, Alina. Maafkan aku. Adrian meraung pelan di sela tangisnya. Aku bodoh. Aku buta. Aku manusia paling hina di dunia ini. Alina terdiam, terpaku melihat pemandangan di depannya. Ia belum pernah melihat Adrian menangis. Dulu, saat ibunya meninggal pun, Adrian hanya meneteskan air mata sedikit. Tapi sekarang, pria ini hancur di kakinya. Namun, hati Alina sudah membeku. Rasa sakit dikhianati dan dihina selama bertahun-tahun tidak bisa dihapus oleh air mata sesaat. Bangun, perintah Alina datar. Adrian mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya yang biasanya bersih. Aku akan perbaiki semuanya, Al.
Demi Tuhan, aku akan perbaiki. Kita rujuk. Kita besarkan anak ini sama-sama. Aku akan batalkan pernikahanku dengan Sarah. Aku akan berikan segalanya untukmu dan putra kita. Kumohon, beri aku satu kesempatan. Alina tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan menyayat hati. Kesempatan, ulang Alina. Ia menatap Adrian tepat di manik matanya. Di mana kau saat aku mual-mual sendirian di tengah malam? Di mana kau saat aku harus mengangkat tepung 20 kilo dengan perut besar? Di mana kau saat aku menangis karena atap rumahku bocor? Adrian terisak. Aku tidak tahu kau hamil. Karena kau tidak pernah peduli, bentak Alina. Kau sibuk dengan pelacur itu. Kau sibuk menghinaku mandul. Kau sibuk merencanakan pesta mewahmu di atas penderitaanku. Sarah membohongiku, Al. Dia bilang rahimmu rusak. Dia dokter, aku percaya padanya. Adrian mencoba membela diri, namun itu adalah pembelaan yang lemah. Kau juga dokter, Adrian, potong Alina cepat. Kau suamiku. Harusnya kau memeriksaku sendiri dengan benar, bukan percaya pada wanita lain yang jelas-jelas ingin merebutmu. Tapi tidak, egomu terlalu tinggi. Kau lebih suka percaya bahwa aku yang cacat daripada mengakui spermamu mungkin bermasalah saat itu, atau kita hanya butuh waktu. Alina menarik napas panjang, menahan nyeri di dadanya. Dengar baik-baik, Dokter Adrian, ucap Alina, suaranya turun menjadi bisikan yang mematikan. Sujudmu tidak ada harganya bagiku. Air matamu tidak akan bisa membayar setiap tetes air mata yang kucurahkan selama 6 bulan ini. Al. Adrian mencoba meraih tangan Alina. Alina menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Tangan yang sama yang kau pakai untuk membelai wanita itu. Aku mohon, Al. Pikirkan anak kita. Dia butuh ayahnya. Dia butuh status yang jelas. Aku bisa menjamin masa depannya. Adrian mulai panik, menawarkan satu-satunya hal yang ia miliki, uang dan status. Alina tersenyum sinis. Anakku tidak butuh ayah yang membuang ibunya seperti sampah. Aku bisa membesarkannya sendiri. Aku sudah membuktikannya 6 bulan ini. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh namamu. Alina menekan tombol panggil perawat di samping bantalnya berulang kali. Pergi sekarang, Adrian. Sebelum aku panggil satpam dan melaporkanmu atas dasar pelecehan pada pasien. Kau bukan lagi suamiku. Kau hanya dokter yang kebetulan mengoperasiku. Tugasmu selesai. Bayarannya akan ditanggung BPJS atau aku bayar sendiri nanti. Sekarang, keluar. Pintu kamar terbuka. 2 orang perawat dan seorang satpam masuk dengan wajah bingung karena mendengar suara ribut. Ada apa, Bu? Dok? Tanya perawat cemas. Alina menunjuk pintu dengan jari gemetar. Tolong keluarkan pria ini. Dia mengganggu istirahat saya. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak mengenalnya. Kalimat itu menampar Adrian lebih keras daripada tamparan fisik. Adrian berdiri perlahan. Kakinya lemas. Ia menatap Alina untuk terakhir kalinya, berharap menemukan secuil sisa cinta di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah tembok es yang kokoh. Aku tidak akan menyerah, Al, bisik Adrian sebelum berbalik. Dia darah dagingku. Aku akan berjuang sampai kau memaafkanku. Silakan berjuang, jawab Alina tanpa menoleh. Tapi kau hanya akan berjuang melawan tembok. Adrian melangkah keluar dengan kepala tertunduk, diseret halus oleh satpam yang canggung. Begitu pintu tertutup, pertahanan Alina runtuh. Ia menangis tergugu, memeluk bantalnya erat-erat. Bukan tangis kerinduan, melainkan tangis pelepasan beban yang amat berat. Di boks bayi, putranya menggeliat dan mulai merengek pelan. Alina menghapus air matanya kasar. Tenang, sayang. Ibu di sini, bisiknya pada boks bayi itu. Kita tidak butuh dia. Kita tidak butuh siapa-siapa. Namun di luar pintu kamar, Adrian tidak pergi. Ia duduk merosot di lantai koridor rumah sakit, bersandar pada dinding, mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ponselnya bergetar lagi. Sarah menelepon. Kali ini, Adrian mengangkatnya. Halo, Adrian. Kamu kemana sih? Weo nungguin konfirmasi catering.
suara Sarah melengking di ujung sana. Suara Adrian terdengar dingin, sedingin es kutub utara. Sarah, kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dan bersiaplah, aku akan menghancurkan kariermu seperti kau menghancurkan hidupku. Ia mematikan telepon. Perang baru saja dimulai. Tapi kali ini, musuhnya bukan Alina. Musuhnya adalah wanita yang telah memanipulasinya, dan kebodohannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat celah tirai jendela ruang rawat inap VVIP RSUD. Suasana di dalam kamar itu tenang, kontras dengan badai emosi yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Alina duduk bersandar di ranjang, menggendong putranya yang baru saja selesai menyusu. Bayi itu, yang dalam hati ia beri nama Elian, yang artinya, Tuhan adalah kekuatanku, tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Jemari mungilnya menggenggam erat telunjuk Alina. Kita akan baik-baik saja, El, bisik Alina sambil mengecup kening putranya. Dunia boleh jahat, tapi ibu akan jadi bentengmu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di luar rumah sakit, sebuah mobil sedan mewah berwarna merah menyala dengan plat B, Jakarta, berhenti mendadak di lobi utama, menarik perhatian satpam dan pengunjung. Pintu pengemudi terbuka kasar. Seorang wanita keluar dengan langkah lebar dan wajah merah pada menahan amarah. Itu Sarah. Ia mengenakan dres selutut yang modis dan kacamata hitam, tapi aura di sekitarnya begitu gelap. Setelah menerima telepon pemutusan hubungan sepihak dari Adrian dini hari tadi, Sarah langsung melacak lokasi ponsel Adrian lewat aplikasi sharing location yang dulu ia paksa Adrian pasang. Brengsek, umpat Sarah sambil berjalan cepat menuju resepsionis. Berani-beraninya dia mencampakkan aku demi mantan istri mandul itu. Dengan sedikit bentakan dan ancaman akan menuntut rumah sakit karena menyembunyikan tunangannya, Sarah berhasil memaksa resepsionis yang ketakutan untuk menyebutkan nomor kamar tempat Adrian berada. Lantai 3, kamar VVIP Mawar. Ucap resepsionis gugup. Tanpa terima kasih, Sarah menghentakkan kakinya menuju lift. Di depan kamar Alina, Adrian sedang berdebat dengan perawat jaga. Ia memaksa ingin masuk lagi, tapi perawat menahannya sesuai instruksi Alina. Dokter Adrian, mohon maaf, pasien menolak kunjungan Anda. Tolong jangan buat keributan, ini rumah sakit, tegas perawat itu. Saya cuma mau kasih susu formula dan perlengkapan bayi yang baru saya beli di minimarket depan. Saya ayahnya. Adrian mengangkat kantong plastik besar berisi popok, tisu basah, dan perlengkapan bayi mahal. Adrian. Teriakan melengking memecah lorong. Adrian menoleh dan wajahnya menegang. Sarah berjalan cepat ke arahnya, matanya menyalang di balik kacamata hitam yang kini ia lepas. Sarah? Sedang apa kau di sini? Tanya Adrian kaget. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Adrian, membuat perawat dan beberapa pengunjung mempeki kaget. Kau tanya sedang apa aku di sini? Teriak Sarah histeris, tidak peduli pada citranya sebagai dokter. Kau memutuskanku lewat telepon jam 4 pagi setelah aku menyiapkan semua vendor pernikahan kita? Kau gila? Kita bicara di luar. Jangan di sini. Adrian mencoba menarik lengan Sarah, tapi wanita itu menepisnya kasar. Gak usah sok tenang. Kau di sini menjaga mantan istrimu yang menyedihkan itu, kan? Mana dia? Biar aku lihat seberapa hebat dia sampai kau membatalkan pernikahan kita. Sebelum Adrian sempat menahan, Sarah sudah menerobos masuk ke dalam kamar rawat inap Alina. Pintu terbuka lebar dengan kasar, menghantam dinding. Brak! Alina terlonjak kaget. Bayi Elian di gendongannya terbangun dan mulai menangis kencang karena terkejut. Sarah berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Matanya menyapu ruangan dan mendarat pada Alina yang sedang mendekap bayi. Hening sejenak. Mata Sarah membelalak saat melihat bayi itu. Bayi? Sarah tertawa sinis, langkahnya mendekat ke ranjang. Oh, jadi ini dramanya? Kau pungut anak dari mana? Alina? Atau kau sewa bayi ini supaya Adrian kasihan padamu dan mau balik padamu? Alina menatap Sarah dengan tatapan tajam, naluri induk singanya bangkit. Ia mengeratkan pelukannya pada Elian. Jaga mulutmu, Sarah. Ini rumah sakit. Keluar, usir Alina dingin. Adrian.
Sarah berbalik menatap Adrian yang baru saja masuk menyusulnya. Kamu percaya ini anak dia? Kita sama-sama tahu medisnya. Adrian, rahimnya infantil. Sel telurnya zonk. Dia mandul. Ini pasti anak pungut. Atau? Sarah menatap Alina jijik. Anak hasil selingkuhanmu dengan laki-laki kampung di sini. Cukup Sarah. Suara Adrian menggelegar, membuat Sarah terdiam. Wajah Adrian merah padam, urat lehernya menonjol. Jangan pernah kau hina anak itu. Geram Adrian, melangkah maju hingga berdiri di antara Sarah dan Alina, menjadi tameng bagi mantan istri dan anaknya. Aku yang mengoperasinya. Aku yang melahirkannya. Dan aku melihat sendiri, anak itu darah dagingku. Sarah ternganga. Apa maksudmu darah dagingmu? Kau gila? Dia mandul. Dia tidak mandul. Bentak Adrian. Kau yang bilang dia mandul. Kau yang selalu menyodorkan hasil lab padaku. Kau yang bilang kau sudah memeriksanya. Adrian mencengkeram bahu Sarah. Katakan padaku sekarang. Apa kau memalsukan hasil tes Alina dulu? Jawab. Wajah Sarah memucat. Ia gelagapan. Apa? Aku tidak mungkin alatnya rusak. Atau? Alina yang sejak tadi diam, kini bersuara. Tenang, namun mematikan. Dia tidak hanya memalsukan hasil tes. Adrian, ucap Alina. Semua mata tertuju pada Alina. Ingat vitamin yang selalu Sarah berikan padaku setiap bulan? Vitamin, penyubur kandungan, katanya. Alina menatap Sarah yang kini terlihat seperti melihat hantu. Aku masih menyimpannya 1 botol di tas lamaku. 3 bulan lalu, saat aku tahu aku hamil, aku iseng membawa sisa vitamin itu ke apoteker di kota ini. Alina tersenyum miris. Itu bukan penyubur kandungan. Itu obat hormonal dosis tinggi yang justru mengacaukan siklus haid dan mencegah ovulasi. Itu pil kontrasepsi yang dikemas ulang. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara tangis bayi Elian yang terdengar. Adrian melepaskan cengkeramannya dari bahu Sarah, menatap wanita itu dengan pandangan horor. Kau meracuni istriku selama 2 tahun, supaya dia tidak bisa hamil. Aku mencintaimu, Adrian. Sarah akhirnya meledak, air mata buayanya tumpah. Wanita ini tidak pantas untukmu. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh. Aku dokter. Kita setara. Aku melakukan itu demi masa depan kita. Kita bisa punya anak sendiri, anak yang jenius, bukan anak dari wanita lemah seperti dia. Kau iblis. Desis Adrian. Tanpa aba-aba, Adrian menyeret Sarah keluar dari ruangan. Cengkeramannya begitu kuat hingga Sarah mengaduh kesakitan. Lepas. Adrian sakit. Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi atas tuduhan malpraktik dan percobaan pembunuhan karakter. Ancam Adrian di depan pintu. Ia mendorong Sarah keluar hingga wanita itu hampir terjatuh di lorong. Sarah merapikan rambutnya yang berantakan, menatap Adrian dengan penuh kebencian. Kau akan menyesal, Adrian. Tanpa aku dan koneksi ayahku, karirmu di Jakarta akan tamat. Kau pikir siapa yang melobi direktur rumah sakit agar kau jadi kepala departemen? Itu papaku. Aku tidak peduli, jawab Adrian dingin. Bawa semua koneksimu, bawa semua uangmu. Aku tidak butuh. Sekarang lenyap dari hadapanku. Sarah mendengus kasar, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan sisa harga dirinya, diiringi tatapan mencemooh dari para perawat dan keluarga pasien yang menonton drama gratis itu. Adrian berdiri di lorong, napasnya masih memburu. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap pintu kamar Alina yang kini tertutup kembali. Fakta baru itu menghantamnya lebih keras. Alina tidak mandul. Alina dibuat mandul oleh wanita yang ia pilih sebagai pengganti. Dan Adrian, dengan kebodohannya, ikut andil menyiksa Alina dengan kata-kata kasar selama bertahun-tahun. Rasa bersalah itu kini berubah menjadi rasa muak pada dirinya sendiri yang begitu dalam. Adrian berbalik, berniat mengetuk pintu kamar Alina lagi untuk meminta maaf, untuk ke-1000 kalinya. Namun, pintu itu terkunci dari dalam. Dari balik pintu, terdengar suara Alina yang berbicara pada perawat di dalam. Suster, tolong pastikan orang itu tidak masuk lagi. Dan tolong hubungi pihak administrasi.
Saya ingin pulang paksa hari ini juga. Saya tidak aman di sini. Adrian terpaku. Tangannya yang hendak mengetuk pintu, terkulai lemas di sisi tubuhnya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran melawan Sarah. Tapi ia telah kalah telak dalam perang memperebutkan hati Alina. Luka yang ia torehkan terlalu dalam. Dan kini, Alina sedang membangun tembok benteng yang lebih tinggi lagi untuk menjauhinya. Dan Adrian sadar, ia pantas mendapatkan semua penolakan itu. Suasana di lobi administrasi RSUD terasa tegang. Alina berdiri di depan loket kasir dengan wajah pucat namun rahang yang mengeras. Ia menggendong Elian dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang pulpen, siap menandatangani surat pernyataan yang disodorkan petugas. Bu Alina, kami sangat tidak menyarankan ibu pulang hari ini, ujar perawat senior dengan nada khawatir. Ini baru hari kedua pasca operasi sesar. Luka jahitan ibu belum kering, dan bayi Elian juga masih butuh observasi suhu tubuh. Resikonya tinggi. Saya tahu resikonya, Sus, jawab Alina tegas, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya karena menahan nyeri di perut. Tapi resiko mental saya terganggu kalau tetap di sini jauh lebih besar. Saya mau pulang. Di belakang Alina, Adrian berdiri dengan jarak 2 meter. Ia tidak berani mendekat lebih jauh, karena tatapan membunuh yang dilemparkan Alina setiap kali ia mencoba maju. Biarkan saya yang bayar. Al, tolong. Adrian mencoba memohon lagi, suaranya pelan agar tidak menarik perhatian orang banyak. Simpan uang tabunganmu untuk kebutuhan Elian. Biaya rumah sakit ini mahal. Alina tidak menoleh. Ia mengeluarkan kartu debitnya yang sudah kusam dari dompet. Mbak, tolong proses. Pakai uang saya sendiri, ucap Alina pada kasir. Tapi Bu, tagihannya. Kasir itu melirik Adrian yang memberi kode mata untuk membiarkan dia yang membayar, lalu kembali menatap Alina yang sorot matanya tajam. Kasir itu akhirnya menyerah. Baik, Bu. Transaksi selesai. Alina menandatangani surat APS atas permintaan sendiri. Ia resmi keluar dari rumah sakit dengan menanggung segala resiko medis sendiri. Alina berjalan keluar lobi, langkahnya pelan dan sedikit bungkuk. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit dari luka sayatan di rahimnya. Namun, harga dirinya jauh lebih kuat daripada rasa sakit itu. Di luar, taksi online yang ia pesan sudah menunggu. Mobil hatchback tua yang mesinnya bergetar kasar. Hati-hati, Al. Adrian secara refleks maju, hendak membantu membukakan pintu mobil. Jangan mendekat, bentak Alina. Ia menepis tangan Adrian yang hampir menyentuh lengan Elian. Jangan ikuti aku. Jangan cari tahu di mana aku tinggal. Anggap kita tidak pernah bertemu di sini. Alina masuk ke dalam mobil dengan susah payah. Sopir taksi memandang bingung pada drama itu, tapi segera tancap gas meninggalkan area rumah sakit. Adrian berdiri terpaku di trotoar, menatap lampu belakang mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jas dokternya yang mahal. Dokter Adrian, panggil satpam rumah sakit. Dokter tidak apa-apa? Mobil dokter menghalangi jalan masuk IGD. Adrian mengusap wajahnya yang basah. Saya tidak apa-apa, Pak. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi pelacak nomor telepon, bukan aplikasi legal, tapi ia punya akses lewat koneksi lamanya. Ia memasukkan nomor baru Alina yang sempat ia lihat sekilas di berkas rekam medis tadi malam. Maafkan aku, Al. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian dalam kondisi seperti ini, gumam Adrian. Kau boleh membenciku, tapi aku akan pastikan kau dan anak kita tidak kekurangan satu apapun. Titik lokasi Alina muncul di peta. Bergerak menuju daerah pinggiran kota yang padat penduduk. Adrian berlari menuju mobil mewahnya. Ia tidak akan pulang ke Jakarta. Persetan dengan seminar, persetan dengan praktik, persetan dengan Sarah. Hidupnya sekarang ada di kota kecil ini. Taksi berhenti di depan sebuah rumah petak kecil di gang sempit. Ket temboknya yang berwarna biru muda sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada pagar, hanya deretan pot tanaman lidah buaya yang menjadi pembatas dengan jalan setapak. Alina membayar sopir, lalu turun perlahan. Akhirnya kita pulang. Nak, bisik Alina pada Elian yang menggeliat dalam selimut.
Ia membuka kunci pintu kayu yang berderit. Aroma lembab menyambutnya. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari satu ruang tamu yang menyatu dengan dapur, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi sempit. Sangat jauh berbeda dari mansion mewah, tempat ia tinggal dulu bersama Adrian. Namun, bagi Alina, ini adalah istana. Istana di mana ia bebas dari hinaan. Istana di mana ia menjadi ratu bagi dirinya sendiri. Alina meletakkan Elian di kasur busa yang ia alasi perlak. Tubuhnya terasa remuk redam. Efek obat penahan rasa sakit dari rumah sakit mulai habis. Nyerinya luar biasa, seolah perutnya ditarik-tarik kawat berduri. Ia ingin berbaring, tapi ia harus mengganti popok Elian, ia harus membuat susu, karena ASINya belum keluar lancar akibat stres, dan ia harus minum obat. Kuat, Alina. Kamu kuat, mantranya pada diri sendiri sambil berjalan tertatih ke dapur untuk merebus air. Baru saja ia menyalakan kompor, terdengar suara ketukan di pintu depan. Jantung Alina berdegup kencang. Apakah itu Adrian? Ia mengambil sapu ijuk sebagai senjata, lalu mengintip dari celah jendela. Bukan Adrian. Itu Butejo, tetangganya. Alina membuka pintu sedikit. Ya ampun, Bulina, kok sudah pulang? Seru Butejo kaget melihat wajah pucat Alina. Katanya operasi? Kok nekat pulang sih? Saya lebih nyaman di rumah, Bu, jawab Alina lemah. Walah, dasar keras kepala. Ini, saya bawakan sayur katuk sama bayam bening. Tadi Pak Tejo cerita dia yang antar ibu ke ambulans, saya jadi kepikiran terus. Butejo menyodorkan rantang susun. Mata Alina berkaca-kaca. Kebaikan orang asing ini justru membuatnya ingin menangis. Sesuatu yang bahkan tidak didapatkannya dari keluarga suaminya dulu. Terima kasih banyak, Butejo. Maaf merepotkan. Sama-sama. Tapi Bu. Butejo memelankan suaranya, matanya melirik ke arah ujung gang. Itu di depan gang, ada mobil hitam bagus banget parkir di sana dari tadi. Orang-orang pada bingung. Itu tamu ibu bukan? Platnya Belo, Jakarta. Darah Alina berdesir. Ia tahu mobil siapa itu. Bukan, Bu. Mungkin tamu Pak RT atau nyasar. Bohong Alina cepat. Saya masuk dulu ya Bu, bayinya nangis. Alina menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia mengintip lagi dari balik gorden tipis. Benar saja. Di ujung gang yang berjarak sekitar 50 meter, sebuah sedan hitam mewah terparkir mencolok di antara motor-motor butut warga. Adrian ada di sana. Dia pikir dia sedang apa? Gerutu Alina kesal. Menjadi pahlawan kesiangan? Di dalam mobilnya, Adrian duduk diam memperhatikan rumah Alina. Ia melihat Alina menerima rantang dari tetangga. Ia melihat betapa sulitnya Alina berjalan. Hatinya teriris. Ia ingin turun, ingin masuk, ingin memasakkan air, ingin menggendong anaknya agar Alina bisa tidur. Tapi ia tahu, kehadirannya hanya akan memicu kemarahan yang bisa membuat jahitan Alina robek. Ponsel Adrian berdering terus-menerus. Panggilan dari Direktur RS Jakarta, dari ibunya, dari ayahnya. Ia mengabaikan semuanya. Ia hanya mengirim satu pesan singkat pada asisten pribadinya. Saya ambil cuti tidak berbayar sampai waktu yang tidak ditentukan. Batalkan semua jadwal praktik. Jangan tanya kenapa. Malam semakin larut. Udara Argasoka semakin dingin menusuk tulang. Adrian melihat lampu rumah Alina padam. Tapi sejam kemudian, lampu menyala lagi. Ia melihat bayangan siluet Alina yang sedang menggendong bayi, berjalan mondar-mandir. Bayinya menangis. Adrian menurunkan kaca jendela mobilnya. Samar-samar ia mendengar tangisan Elian. Anak ayah kenapa menangis? Bisik Adrian dari jauh. Ia tidak tahan lagi. Ia keluar dari mobil, mengenakan jaket tebal, dan berjalan mengendap-endap mendekati rumah itu. Ia berhenti di bawah pohon mangga di depan rumah Alina. Tangisan Elian terdengar jelas sekarang. Tangisan kolik, mungkin perutnya kembung. Adrian ingin mengetuk pintu, tapi ia menahan diri. Sebagai gantinya, ia duduk di bangku kayu reot pos ronda yang kebetulan kosong, tepat di seberang rumah Alina. Ia berjaga di sana, seperti satpam. 1 jam berlalu, tangisan Elian mereda.
Lampu kembali padam. Pagi harinya, saat Alina membuka pintu untuk mengambil udara segar, ia menemukan sebuah kantong plastik besar tergantung di gagang pintu. Alina membukanya dengan curiga. Isinya lengkap, obat pereda nyeri kualitas terbaik, paten, bukan generik, salep untuk luka operasi yang mempercepat penyembuhan, vitamin ibu menyusui yang harganya jutaan, beberapa pasang baju bayi bahan premium yang sudah dicuci dan wangi, serta sebuah amplop coklat. Alina membuka amplop itu. Isinya bukan uang, tapi sebuah surat pendek dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Elian dan ibunya. Aku tidak akan masuk. Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin memastikan kalian punya apa yang dibutuhkan. Obat nyeri itu diminum 3x1 sesudah makan, jauh lebih ampuh dari yang dikasih RSUD. Salepnya dioles tipis. Tolong jangan dibuang. Kalau kau benci aku, bencilah. Tapi jangan tolak rezeki anak kita. Yang menjagamu, Alina meremas surat itu. Ia ingin membuang kantong plastik itu ke tempat sampah. Ia sudah mengangkat tangannya, siap melempar. Tapi kemudian, rasa nyeri di perutnya menyengat lagi. Dan ia melihat wajah Elian yang tidur dengan baju tipis, karena baju lainnya belum kering. Alina menurunkan tangannya. Air matanya menetes. Ia benci harus mengakui ini, tapi ia butuh obat itu. Ia butuh bantuan itu. Hanya kali ini, gumam Alina pada angin pagi. Hanya kali ini aku ambil, demi Elian. Tapi jangan harap ini akan membeli maafku, Adrian. Alina membawa masuk kantong itu dan menutup pintu. Dari kejauhan, di balik kaca mobil yang berembun, Adrian menghela napas lega. Setidaknya, Alina menerimanya. Itu kemajuan kecil. Sangat kecil, tapi cukup untuk memberi Adrian alasan bertahan 1 hari lagi di kota ini. Namun, Adrian tidak sadar bahwa bahaya lain sedang mengintai. Seseorang memotret mobil Adrian dari kejauhan dan mengirimkannya ke Jakarta. Sarah tidak tinggal diam. Kedamaian di kota kecil Argasoka pecah pada hari kelima setelah kepulangan Alina. Pagi itu, suara bising kendaraan membangunkan Alina dan Elian. Bukan suara motor tetangga yang pergi ke ladang, melainkan deru mobil-mobil van dengan logo stasiun televisi dan portal berita online. Mereka mengepung gang sempit menuju rumah kontrakan Alina. Di layar televisi di ruang tamu yang menyala, wajah Sarah terpampang close-up, matanya sembab, berakting sempurna sebagai korban. Saya dikhianati, isak Sarah di depan puluhan mikrofon di Jakarta. Dokter Adrian membatalkan pernikahan kami sehari sebelum hari haji. Ternyata dia menyembunyikan mantan istrinya di luar kota. Wanita itu, Alina, dia memanipulasi kehamilan untuk menjebak Adrian kembali. Narasi itu diputar balikan. Sarah menggunakan koneksi ayahnya untuk membangun opini publik bahwa Alina adalah wanita licik yang menggunakan anak haram, yang diragukan Sarah sebagai anak Adrian, untuk merusak karir 2 dokter terhormat. Di depan rumah Alina, wartawan mulai menggedor pagar. Bu Alina, apa benar Anda memalsukan kehamilan? Bu Alina, apa benar Anda meminta uang tebusan miliaran pada Dokter Adrian? Alina mematikan televisi dengan tangan gemetar. Elian menangis keras karena keributan itu. Di seberang jalan, Adrian keluar dari mobilnya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia menerobos kerumunan wartawan, mencoba melindungi rumah Alina. Bubar. Kalian semua bubar, teriak Adrian, mendorong seorang kameramen. Jangan ganggu istri dan anak saya. Itu Dokter Adrian, seru wartawan. Mereka langsung mengerubungi Adrian seperti semut menemukan gula. Dok, apa benar Anda meninggalkan Dokter Sarah demi wanita ini? Apa karir Anda terancam? Adrian terjebak. Apapun yang ia katakan akan dipelintir. Di dalam rumah, Alina menatap kerumunan itu dari balik jendela. Ketakutan yang sempat muncul perlahan memudar, digantikan oleh api kemarahan yang dingin dan tenang. Ia melihat Adrian yang kewalahan membela diri di luar sana. Cukup, gumam Alina. Ia berjalan ke kamar, membuka tas lamanya, dan mengambil botol kecil berisi sisa pil, vitamin, yang diberikan Sarah dulu. Ia juga mengambil berkas rekam medis dari bidan Yati, dan hasil lab RSUD yang menyatakan ia subur. Alina merapikan rambutnya, menggendong Elian dengan kain jarik, dan membuka pintu depan lebar-lebar.
Minggir. Suara Alina tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat kerumunan itu hening seketika. Adrian menoleh, matanya membelalak. Alina, masuk. Jangan keluar, mereka akan memakanmu. Alina tidak menatap Adrian. Ia menatap lensa-lensa kamera yang kini menyorot wajahnya yang polos tanpa make-up, namun memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kalian ingin kebenaran? Tanya Alina lantang. Nyalakan kamera kalian. Siarkan ini secara langsung. Karena saya hanya akan bicara satu kali. Para wartawan berebut posisi. Lampu flash berkilatan. Nama saya Alina. Saya mantan istri Adrian. Alina memulai, suaranya stabil. Wanita yang kalian sebut di TV itu, Sarah, mengatakan saya mandul. Adrian, suami saya selama 7 tahun, juga meyakini saya mandul. Alina mengangkat botol kecil di tangannya tinggi-tinggi. Ini adalah vitamin yang diberikan Dokter Sarah kepada saya setiap bulan selama 2 tahun terakhir pernikahan saya. Dia bilang ini penyubur kandungan. Kamera menzoom botol itu. Saya sudah membawanya ke laboratorium independen di kota ini. Isinya bukan vitamin. Ini adalah obat hormonal dosis tinggi yang mencegah ovulasi dan merusak siklus rahim. Kontrasepsi terselubung, ungkap Alina. Suasana menjadi riuh rendah. Dokter Sarah, dengan sengaja meracuni tubuh saya agar saya tidak bisa hamil, supaya dia bisa merebut suami saya dengan alasan keturunan. Alina kemudian menoleh ke arah Adrian yang berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi. Adrian tahu, bom waktu itu tidak hanya akan meledak pada Sarah, tapi juga padanya. Dan pria ini. Telunjuk Alina mengarah lurus ke wajah Adrian. Dr. Adrian Adhitama. Spesialis kandungan dan kebidanan lulusan terbaik luar negeri. Adrian menelan ludah. Al. Dia adalah suami saya saat itu. Dia tidur di samping saya setiap malam. Dia seorang ahli di bidangnya. Tapi selama 2 tahun, dia tidak tahu istrinya diracuni. Dia tidak pernah memeriksa saya dengan benar. Dia membiarkan egonya membutakan matanya, lebih percaya pada rekan kerjanya daripada istrinya sendiri. Alina menatap lensa kamera dengan tatapan membunuh. Ada 2 kemungkinan bagi Dr. Adrian. Dia terlibat dalam rencana busuk ini, atau dia sangat tidak kompeten sebagai dokter spesialis sehingga gagal mendiagnosa istrinya sendiri. Kalimat itu adalah vonis mati bagi karir Adrian. Kalian tanya apakah saya ingin kembali padanya. Alina tertawa sinis. Saya wanita yang hampir mati melahirkan anak ini sendirian karena ulah mereka. Saya tidak butuh pria yang gagal melindungi keluarganya. Mulai detik ini, saya akan melaporkan Dokter Sarah atas tindakan pidana medis, dan saya akan melaporkan Dokter Adrian ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran atas kelalaian berat. Alina menarik napas panjang, lalu menutup pernyataannya. Saya Alina. Saya ibu dari anak ini, dan kami tidak butuh pengakuan dari mereka yang telah membuang kami. Silakan pergi dari halaman rumah saya. Alina berbalik, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu. 1 bulan kemudian, dunia medis Indonesia gempar. Kasus Alina menjadi skandal terbesar dekade ini. Bukti-bukti yang diserahkan Alina tak terbantahkan. Hasil lab pil itu valid. Sarah ditangkap polisi atas tuduhan praktik kedokteran ilegal, penganiayaan berencana, dan penipuan. Izin praktiknya dicabut seumur hidup. Keluarga kayanya bangkrut karena harus membayar ganti rugi miliaran rupiah pada berbagai pihak dan biaya hukum yang selangit. Sarah berakhir di balik jeruji besi, ditinggalkan oleh semua teman sosialitanya. Bagaimana dengan Adrian? Sesuai ucapan Alina, karirnya hancur lebur. Majelis Kehormatan memutuskan Adrian bersalah atas kelalaian berat. Reputasinya sebagai dokter jenius runtuh dalam semalam. Tidak ada rumah sakit yang mau mempekerjakannya. Pasien-pasien lamanya menuntut balik atas diagnosa-diagnosa masa lalu yang kini mereka ragukan. Harta Adrian habis untuk membayar tuntutan hukum dan penyelesaian di luar pengadilan. Apartemen mewahnya disita. Mobil mewahnya dijual. Pria yang dulu diagungkan itu kini tidak punya apa-apa selain penyesalan. Sore itu, di halaman pengadilan agama tempat sidang hak asuh anak digelar. Adrian datang dengan kemeja lusuh dan wajah yang terlihat 10 tahun lebih tua. Hakim mengetuk palu.
Hak asuh penuh jatuh ke tangan Alina. Adrian tidak diizinkan mendekat dalam radius 100 meter, kecuali Alina mengizinkan. Di parkiran, Adrian mencegat Alina yang hendak masuk ke taksi. Al? Panggil Adrian lirih. Alina berhenti, tapi tidak menoleh. Aku sudah kehilangan semuanya. Al, ucap Adrian, suaranya bergetar. Karirku, hartaku, nama baikku. Aku pantas mendapatkannya. Tapi tolong izinkan aku melihat Elian, walau hanya setahun sekali. Alina berbalik perlahan. Ia tampak cantik, segar, dan bahagia. Beban di pundaknya telah hilang. Kau ingat apa yang kau katakan di pengadilan cerai kita dulu, Adrian? Tanya Alina tenang. Semoga kau bahagia dengan hidup barumu. Aku butuh keturunan untuk meneruskan nama besarku. Adrian menunduk, air mata menetes ke aspal. Aku salah. Nama besarmu sudah hancur, Adrian. Tidak ada yang perlu diteruskan lagi, jawab Alina dingin. Anakku tidak akan menanggung beban namamu yang tercemar. Dia adalah Elian Prameswari. Dia anakku. Alina, aku mencintaimu. Tidak, Adrian. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai bayangan dirimu sendiri. Dan sekarang, saat cermin itu pecah, kau baru mencari pegangan. Alina membuka pintu taksi. Hiduplah dengan penyesalanmu, Adrian. Itu hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara. Alina masuk ke dalam mobil. Taksi itu melaju, meninggalkan Adrian yang jatuh terduduk di aspal parkiran, menangis sendirian di bawah langit sore yang kelabu. 5 tahun kemudian, sebuah toko kue besar berdiri megah di pusat kota provinsi. Plang namanya bertuliskan huruf emas, Elian S. Bakery. Pengunjung antre hingga keluar pintu. Di dalam, Alina sedang sibuk mengawasi stafnya. Dia kini adalah pengusaha wanita yang sukses. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebahagiaan sejati. Ibu. Seorang bocah laki-laki tampan berusia 5 tahun berlari ke arahnya. Wajahnya sangat mirip dengan Adrian, tapi sorot matanya hangat dan penuh kasih seperti Alina. Hai jagoan ibu. Sudah pulang sekolah? Alina berlutut dan memeluk putranya erat. Sudah. Tadi aku dapat bintang 5 karena menggambar paling bagus. Pamer Elian. Wah, hebat sekali anak ibu. Di seberang jalan, di balik kaca sebuah warung kopi sederhana, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh duduk memperhatikan pemandangan itu. Rambutnya sudah memutih sebagian, wajahnya lelah. Itu Adrian. Dia kini bekerja sebagai tenaga medis sukarela di daerah terpencil dengan gaji pas-pasan, mencoba menebus dosa masa lalunya dengan melayani orang miskin. Setahun sekali, ia datang ke kota ini, hanya untuk melihat putranya dari jauh. Ia melihat Alina tertawa lepas, tawa yang dulu pernah ia miliki namun ia sia-siakan. Ia melihat putranya tumbuh sehat dan cerdas tanpa campur tangannya. Maafkan ayah, nak, bisik Adrian pada cangkir kopinya yang sudah dingin. Ibumu benar. Kalian jauh lebih bahagia tanpaku. Adrian meletakkan uang receh di meja, lalu beranjak pergi. Ia berjalan menjauh, menghilang di keramaian kota, membawa serta bayang-bayang masa lalu yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Sementara di dalam toko kue yang hangat, Alina mencium pipi anaknya, tersenyum menatap masa depan yang cerah. Ia menang. Ia telah melewati badai, dan kini, pelangi itu milik dia seorang.